Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, Ikhwan wal Akhwat, santriawan dan santriawati yang Allah muliakan. Selama ini, apakah kalian sudah mengetahui sejarah berdirinya Pondok Pesantren Miftahus Sudur? Jika belum, yuk saya akan mengajak kalian semua untuk mengenal dan mengetahui sejarah berdirinya Pondok Pesantren Miftahus Sudur. Tapi sebelumnya, saya mau ngingetin kalian dulu nih untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya ya guys. Berawal dari niat tulus seorang al-ulama Kiai Haji Maulana Ilyas Kosasih untuk mendirikan pondok pesantren yang bercorak modern, salafiyah, dan tasawuf. Pada tahun 2006 silam, tanggal 16 Juli 2006, didirikanlah pondok pesantren dengan nama Pondok Pesantren Miftahus Sudur oleh Kiai Haji Maulana Ilyas Kosasih. Karena memang nama pondok pesantren ini merupakan amanah dari guru Thariqat Mutabaroh Qadriyah wa Naqsyabandiyah yang bernama Syekh Abdul Khair yang dimakamkan di Kampung Rio Jambu, Lewisade, Bogor, Jawa Barat. Sejak Kiai Haji Maulana Ilyas Kosasih disahkan menjadi khalifah kemursyiden dari Syekh Abdul Khair sekitar tahun 1980-an, maka Kiai Haji Maulana Ilyas Kosasih mulai merintis pertama kali adalah Majelis Dzikir Thariqat Mutabaroh Qadriyah wa Naqsyabandiyah di daerah Taman Sari, Gang Ledeng, Sawah Besar, Jakarta Barat, yang mana beliau mengisi kegiatan majelis zikir ini dengan aktivitas pengajaran ilmu-ilmu Islam, terus zikir lisan dan zikir hati. Alhamdulillah, semakin hari semakin bertambah jamaah zikirnya Kiai Haji Maulana Ilyas Kosasih atas perintah dari gurunya Syekh Abdul Khair sebelum meninggal agar Kiai Haji Maulana Ilyas Kosasih tinggal kembali di Bogor untuk istiqomah. Namun sebelum itu Syekh Abdul Khair pun mewasiatkan kepada Kiai Haji Maulana Ilyas Kosasih untuk mencari seorang mursyid aktob, seorang mahaguru dari golongan Thariqat Mutabaroh Qadriyah wa Naqsyabandiyah yang sanad silsilah ilmu thariqahnya sama dengannya. Maka mulailah perjalanan spiritual Kiai Haji Maulana Ilyas Kosasih yang penuh dengan ujian dan cobaan. Terutama beliau harus meninggalkan anak istrinya demi mengemban amanah dari sang guru. Cerita singkat, Kiai Haji Maulana Ilyas Kosasih dipertemukan oleh saudaranya yang tinggal di daerah Parung Bogor dengan Kiai Haji Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin atau lebih dikenal dengan sebutan Abah Anom yang bertempat di daerah Pager Ageng, Suryalaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Ketika bertemu tatap wajah, Kiai Haji Maulana Ilyas Kosasih ditanya oleh pangersa Abah Anom, "Aya priyogi naon jang ka dieu teh? Ada perlu apa kesini nak?" Lalu Kiai Haji Maulana Ilyas Kosasih menjawab dengan penuh adab, "Insya Allah guru leuwih uninga, insya Allah guru lebih tahu." Belum sempat mengutarakan maksud dan tujuannya, seketika itu pula pangersa Abah Anom langsung berkata, "Abah menerima amanah ini 6.000 murid Buya Khair yang sudah difaham, tamat tingkat zikir hobinya, dan diberikan firqoh atau mahkota suluk oleh Buya Khair. Dan pula Abah bertanggung jawab dunia wal akhirat atas mereka. Bersama kita dirikan Thariqat Qadriyah wa Naqsyabandiyah ini, walaupun satu thariqat, namun mengandung dua thariqat, yaitu Qadriyah dan Naqsyabandiyah. Kita bersama perdalam thariqat ini sampai hari kiamat. Sebelum disahkan menjadi guru mursyid, kamu harus manakib di sini sampai 40 kali. Sanggup?" Lalu Kiai Haji Maulana Ilyas Kosasih menjawab, "Alhamdulillah, insya Allah." Sejak itu, Kiai Haji Maulana Ilyas Kosasih mulai tarbiyah safariyah ke pondok pesantren Suryalaya, Tasikmalaya demi mengemban amanah dari gurunya.
pada tahun 1980 selesailah tarbiyah safariyahnya. Kiai Haji Maulana Ilyas Kosasih telah disahkan menjadi guru mursyid Qadiriyah wa Naqsyabandiyah ke-37 dari sanad silsilah Syekh Abdul Khair, dan beliau mendapat gelar kemursyidan dengan nama Syekh Abdul Rahman. Sesuai dengan gelar pengangkatan dari Syekh Abdul Khair pada tahun 1982, Kiai Haji Maulana Ilyas Kosasih mulai membuka pengajian zikir Thariqat Mutabaroh Qadiriyah wa Naqsyabandiyah di tempat tinggalnya dengan nama Majelis Zikir Jawiyah Al-Khairiyah di daerah Kampung Cibuntu Kebonjeruk, Desa Cibuntu, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Semakin banyak jamaah yang mengikuti pengajian zikir Thariqat Mutabaroh Qadiriyah wa Naqsyabandiyah ini, maka Kiai Haji Maulana Ilyas Kosasih dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tahun 1998 sampai sekarang mulai membangun gedung, asrama, dan fasilitas untuk kenyamanan para jamaah dalam mengikuti pengajian zikir tidak pada tempatnya dengan bantuan para dermawan dari para jamaah. Peningkatan besar gedung, asrama, dan fasilitas di tempat beliau, termasuk gedung dan fasilitas untuk pondok pesantren Miftahus Sudur. Dan beliau mulai membangun pondok pesantren Miftahus Sudur pada tahun 2006 sampai sekarang. Pondok pesantren ini diresmikan sendiri oleh beliau sebagai pendiri sekaligus sesepuh. Tahun ajaran pertama yaitu tahun 2006 sampai dengan 2007 Masehi. Pondok pesantren ini menerapkan sistem pendidikan diniyah Kulliyatul Muallimin, kurikulum pondok pesantren modern dengan keunggulan penguasaan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Dengan santri pertama diresmikan 13 orang putra dan putri. Pada tahun ajaran 2007 sampai dengan 2008 mulai dimasukkan pendidikan formal berupa madrasah sanawiyah berbasis kurikulum dari Departemen Agama Republik Indonesia. Dengan santri tersebut dihadirkan 30 orang putra dan putri. Pada tahun 2008 sampai dengan 2009 mulai pula dimasukkan pendidikan formal berupa sekolah menengah kejuruan atau SMK, jurusan teknik komputer jaringan atau TKJ, dengan santri pertama meresmikan 100 orang putra dan putri pada tahun 2010 sampai dengan 2011. Dan pada tahun ajaran 2011 sampai dengan 2012, jumlah santri putra putri yang mondok di pesantren ini 120 santri putra dan 120 santri putri, terdiri dari kalangan keluarga menengah ke bawah, dengan menerapkan sistem kegiatan belajar mengajar perpaduan antara kurikulum pondok pesantren modern dengan kurikulum Departemen Agama Republik Indonesia dan Departemen Pendidikan Republik Indonesia. Hingga sampai saat ini pondok pesantren Miftahus Sudur ini berdiri. Nah, itulah secara singkat berdirinya pondok pesantren Miftahus Sudur. Jika kalian masih penasaran dengan pondok pesantren Miftahus Sudur, ikuti channel ini terus ya. Dan jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.